Pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan tentang dugaan tindak pidana korupsi pembangunan saluran air bersih Desa Salam Kanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019. Untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Salam Kanci ini, modus operandi yang penyidik himpun terkait dengan pemeriksaan saksi maupun alat bukti dan keterangan tersangka yang telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, yaitu yang pertama adalah kepala desa tidak pernah melibatkan TPK dalam setiap tahap kegiatan. Kemudian kepala desa menunjuk pelaksana lain untuk melaksanakan kegiatan dan membuat RAB tanpa sepengetahuan dari TPK. Kepala desa bersama dengan pelaksana yang lainnya melakukan pembelian tanah, lokasi, mata air, kemudian pembelian material, serta mencari dan memberi upah kepada tenaga kerja tanpa melibatkan TPK yang seharusnya dilakukan secara swakelola. Kemudian kepala desa bersama dengan pelaksana yang ditunjuk oleh Kades tersebut melakukan markup harga pembelian tanah, material, dan upah tenaga kerja. Bahwa dari hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Bupati Magelang nomor 53 tahun 2014 tentang pengadaan barang jasa di desa. Kami menetapkan tersangka inisial DJS, laki-laki, umur 48 tahun, kemudian pekerjaan swasta di dalam KTP-nya, tapi dia masih menjabat sebagai kepala desa. Kemudian alamat Desa Salam Kanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Untuk TKP sendiri di Desa Salam Kanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, yang menangani adalah Polres Magelang Kota. Untuk waktu kejadian semenjak tahun 2017 sampai dengan 2019. Adapun anggaran yang digunakan dapat kami perinci secara detail, yaitu tahun 2017 untuk penerimaan dana desa yaitu sebesar 788 juta sekian. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan saluran air bersih sebesar yang pertama tahapannya sebesar 129 juta sekian, kemudian untuk tahap kedua yaitu sebesar 20 juta yang ditambah dengan belanja dari bantuan keuangan provinsi tahun 2017 sebesar 30 juta. Dana desa untuk tahun 2017 Salam Kanci ditambah dengan BanQ 2017 yang digunakan dalam pembangunan air bersih tersebut sebesar Rp 179 juta sekian. Jadi itu tahun 2017. Untuk tahun 2018 yaitu penerimaan dana desa sebesar 864 juta sekian untuk pembangunan saluran air bersih, yaitu ada dua tahap. Yang tahap pertama sebesar Rp 96 juta sekian, kemudian untuk tahap kedua sebesar 102 juta sekian. Untuk dana desa yang digunakan pada tahun 2018 keseluruhannya sebesar 198 juta 822 juta 900 rupiah. Untuk tahun 2019 untuk dana desa yang digunakan penerimaan dana desa yang Salam Kanci sebesar 1 miliar 30 juta 440 ribu rupiah. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan saluran air bersih tahun 2019 sebesar 110 juta 866 ribu. Dengan total anggaran yang digunakan oleh pihak Desa Salam Kanci untuk pembangunan saluran air bersih dari anggaran tahun 2017 sampai dengan 2019 yaitu sebesar 488.879.750 rupiah. Jadi dapat kami sampaikan terkait dengan anggaran tadi tentunya berasal dari anggaran desa tahun 2017 sampai dengan 2019 yang mana kerugian sebesar Rp 458.879.750 bantuan keuangan Gubernur Jawa Tengah tahun 2017 sebesar Rp 30 juta, bahwa dalam pembangunan tersebut
Kepala Desa Salam Kanci yaitu DJS telah mengeluarkan peraturan Desa Salam Kanci tentang TPK pembangunan air bersih, namun sejak tahap pertama perencanaan pelaksana TPK tersebut tidak pernah dilibatkan peranan DJS. Kepala Desa meminta DWN untuk membuat sket kasar pembangunan bak penampung beserta kebutuhan material pembangunan saluran air tersebut. Kemudian sket kasar tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun RAB pembangunan air bersih tahun 2017 sampai dengan 2019 dimasukkan dalam APBDes tahun 2017 sampai dengan 2019 tersebut, bahwa sebelum pembangunan saluran air tersebut dilaksanakan, Kepala Desa Salam Kanci DJS meminta kepada saudara DWN untuk mencari sumber mata air. Selanjutnya diperoleh sumber mata air di Sikuwok yang berlokasi Desa Temanggal, Desa Bumi Rejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, yang dibeli oleh Kepala Desa Salam Kanci DJS pada bulan Juni tahun 2017. Sekira bulan Oktober 2017, Kepala Desa Salam Kanci DJS meminta bantuan kepada DWN untuk memulai pembangunan saluran air bersih dengan membuat bak penampung di sumber mata air Sikuwok tersebut dengan pekerja dari Dusun Temanggal yang dipekerjakan selama kurang lebih 5 minggu, yaitu sejak 16 Oktober 2017 sampai dengan 18 November 2017 dengan material berupa pasir, batu, split dibeli Kepala Desa di DJS tersebut, sedangkan untuk material lainnya yang membeli adalah DWN. Untuk menambah debit air pembangunan saluran air bersih atau PAM Desa tersebut, Kepala Desa Salam Kanci DJS meminta kepada DWN untuk mencari sumber mata air yang diperoleh dari di Kaliangkrok yang berlokasi di Desa Temanggal, Bumi Rejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, yang jaraknya sekira 500 meter dari sumber air Sikuwok yang dibeli oleh Kepala Desa Salam Kanci DJS pada bulan Desember 2017. Kemudian pada bulan Juli tahun 2018, Kepala Desa DJS meminta kepada DWN untuk melanjutkan pembangunan saluran air bersih di Sikuwok dan dikerjakan selama kurang lebih 8 minggu. Adapun pekerjaan dilakukan yaitu membuat plat penutup bak penampung talut pengaman pipa PVC sebelah timur dari bak penampung, pagar pengaman bak penampung pada sisi utara, penggalian dan pemasangan pipa PVC 8 inci dan 6 inci. Dalam pekerjaan tersebut material pasir, batu, split dan pipa itu yang beli adalah Kepala Desa di JS tersebut sendiri, sedangkan untuk material oleh DWN. Pada pertengahan bulan Desember 2019, Kepala Desa Salam Kanci DJS kembali meminta kepada DWN untuk melanjutkan pembangunan saluran air bersih tersebut di sumber mata air Sikuwok dan dikerjakan selama kurang lebih 5 minggu, yaitu dari bulan Desember sampai dengan Januari 2020. Adapun pekerjaan dilakukan yaitu penggalian dari saluran dan pemasangan pipa, membuat beton, tiang penyangga, kemudian pengelasan, pemasangan baja IWF dan pipa stel. Bahwa dalam kegiatan pembangunan saluran air bersih tersebut, DJS dengan menggunakan kewenangannya melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut: bahwa TPK yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan dengan Perdes, namun Kepala Desa tidak melibatkan TPK dalam setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga TPK hanya sebagai nama saja. Kepala Desa menunjuk pelaksana lain yaitu DWN untuk melaksanakan kegiatan dan membuat RAB tanpa sepengetahuan dari TPK. Kemudian Kepala Desa bersama dengan pelaksana yang ditunjuk yaitu DWN melakukan pembelian tanah, lokasi mata air, pembelian material, serta mencari dan membayar upah tenaga kerja
tanpa melibatkan TPK yang seharusnya dilakukan secara swakelola. Kemudian kepala desa bersama dengan pelaksana yang ditunjuk yaitu DWN melakukan markup harga pembelian tanah, material, dan upah tenaga kerja. Secara keseluruhan sistem pembangunan penyediaan air bersih yang terbangun tersebut tidak layak untuk digunakan. Saat ini mangkrak dan tidak bisa digunakan. Kemudian berdasarkan dari hasil kajian teknis tim investigasi Fakultas Teknik Sipil UGM Jogja menunjukkan bahwa kondisi ground capturing secara umum masih berdiri, namun area penangkap air tertimbun tanah serta valve gate tidak terpasang. Untuk pembangunan talut sendiri sudah hanyut, berarti sudah rusak hanyut, hanya tersisa puing-puing bangunannya saja. Pemipaan masih ada namun tidak tersambung dengan baik, yaitu ada keretakan sehingga jembatan baja IWF yang sebagai tumpuan pipa baja tersebut dalam kondisi melengkung dan berkarat. Secara umum tidak ada air bersih yang teralirkan dalam bangunan-bangunan tersebut. Berdasarkan dari kajian oleh tim Akademi Tirta Wiyata Magelang bahwa kondisi sistem penyediaan air bersih tersebut terbangun saat ini secara keseluruhan sistem tidak layak untuk digunakan karena bangunan penangkap mata air tersebut tidak layak untuk menangkap mata air karena bocor dan potensi penyumbatan mata air oleh tumpukan batu atau rumput yang ada di sekitar lokasi. Kemudian dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Jawa Tengah dalam pekerjaan pembangunan saluran air bersih PAM Desa Salam Kanci ini tahun anggaran 2017-2019 terdapat ada indikasi penyimpangan mulai proses perencanaan dan penganggaran APBDes, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pertanggungjawaban yang tidak mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 405.369.269 Untuk alat bukti dapat kami sampaikan. Untuk sebelum penetapan tersangka tentunya kita telah memeriksa saksi-saksi yaitu kurang lebih 30 orang saksi, kemudian ahli yang ada adalah dari ahli teknik sipil, kemudian ahli perairan, kemudian dari ahli LKPP, kemudian ahli pidana. Selain itu tentunya dengan laporan hasil audit PKKN dari BPKP, kemudian hasil kajian teknis pemeriksaan fisik dan ahli teknik sipil maksud kami, kemudian hasil kajian teknis pemeriksaan fisik dan ahli perairan. Adapun pasal yang disangkakan yaitu pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk ancaman pidana pasal 2 ayat 1 minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk pasal 3 sebagaimana dimaksud, untuk ancaman pidananya adalah paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan denda paling banyak 1 miliar. Dari peristiwa tersebut bahwa keuntungan keterangan dari tersangka digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa dan untuk pembelian pakan ternak ayam. Dapat kami sampaikan di sini ada barang bukti berupa WAPKU SPJ dari tahun anggaran 2017, 18, 19 dan juga BANQ dari provinsi. Selain itu masih ada juga untuk SPJ yang mana menjadi barang bukti terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polres Magelang Kota. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka DJS. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.